弱いのに自分が強いと勘違いしてるやつは邪魔すんじゃねえ！ヘドが出る。強いやつは俺を見つけるように。風林高校さくらはるかだ。別にお前を助けたわけじゃねえし。Halo para wibu, apa kabar? Di video kali ini, Mimin akan merangkum alur anime berjudul Windbreaker, episode 1 dan juga 2. Anime ini telah rilis pada tanggal 5 April 2024. Yuk, Mimin akan langsung rangkum alurnya. Memperkenalkan seorang pria bernama Sakura Haruka. Sakura ini adalah seorang remaja siswa sekolah yang sangat senang berkelahi serta pembuat masalah. Dengan penampilan dia yang sangat nyentrik, yakni rambut belang berwarna hitam dan putih, serta mata yang berwarna abu-abu maupun kuning. Karena hal ini membuat lingkungan tempat tinggal lamanya selalu merasa jijik serta mengucilkan dirinya, hingga dia terkena keputusasaan serta tekanan batin, yang membuat dirinya ingin sekali dihargai seseorang. Tentang apa yang telah dilakukannya, kini Sakura telah pindah ke sekolah baru bernama SMA Furin, di mana lingkungan dekat sekolah tersebut bernama Perdagangan Tonpu merupakan tempat kekacauan, yang mana banyak sekali tawuran antar kelompok maupun geng. Karena tempat yang kacau ini sangatlah cocok dengan Sakura, dan membuat Sakura bertekad ingin menjadi yang terkuat dan berada di puncak tersebut. Pada siang hari di tempat tersebut, saat semua orang telah sibuk untuk berbelanja, terdapat satu gadis yang digoda oleh sekelompok remaja untuk bermain serta menghibur para remaja tersebut. Gadis itu tentu saja menolak, serta ingin sekali melempari mereka dengan sebuah telur yang dipegangnya. Para remaja tersebut merasa jika mereka sangat suka dengan wanita yang galak, hingga akhirnya Sakura datang dan berkata, "Janganlah kalian melakukan hal bodoh di siang bolong." Para pemuda itu merasa terganggu dengan kehadiran Sakura dan melancarkan pukulan. Sakura merasa jika mereka ini hanyalah sok kuat, dan langsung kalah di hadapannya. Gadis itu menghampiri dan berterima kasih ke Sakura, tapi Sakura mukanya langsung memerah, karena ini kali pertama dia dapat ucapan terima kasih. Gadis itu juga menawari Sakura untuk makan di kedainya, dan dia memperkenalkan dirinya bernama Tachibana Kotoha. Kotoha memberikan omurice kepadanya, tapi Sakura menerimanya secara malu-malu. Dan ternyata omurice tersebut enak sekali. Dan bahkan Sakura nanyain apakah menyediakan pesan antar. Kotoha memperhatikan tampilan rambut serta mata Sakura yang berbeda, dan berpikir jika itu sangatlah keren. Tapi si Sakura ini mengira jika Kotoha ngajak berantem. Dan biasanya orang lain akan jijik serta menghindarinya. Di Furin penampilan, tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Itu karena setiap hari, hanyalah bertarung dan bertarung. Dan Sakura ingin sekali berada di puncak tersebut. Kotoha juga menyanggupi jika kedatangan Sakura ke Furin adalah pilihan tepat, tapi dia tidak akan bisa menggapai puncak tersebut itu, karena kini Sakura hanyalah seorang diri, dan tidak mempunyai teman. Mendengar hal itu, Sakura langsung keluar dari kedai tersebut, dan Kotoha berpesan agar dia menemui anak-anak dari SMA Furin. Di saat Sakura tengah berjalan, terdapat kelompok besar pemuda yang telah berbuat onar di sekitar perbelanjaan. Dan rupanya kelompok itu adalah kelompok yang tadi sempat dihajar Sakura. Melihat itu, Sakura langsung datang menghampiri mereka. Dan terdapat seseorang yang melihat rupa dari Sakura ini. Dan dia bilang jika penampilan Sakura ini terlihat menjijikan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sakura senang. Jika ini seharusnya yang mereka bilang bila melihat dirinya. Sakura langsung melancarkan serangan ke arah mereka semua, satu demi satu. Dan ternyata Sakura ini sangatlah kuat hingga bisa meladeni mereka semua. Kotoha dari dalam kedai mendengar suara kegaduhan dari luar. Dia pun langsung segera keluar untuk memeriksanya. Dan ternyata Sakura tengah bertarung dengan mereka semua. Melihat ada seseorang yang keluar rumah, salah satu dari kelompok tersebut langsung menyandera Kotoha. Tanpa pikir panjang, Sakura ini langsung loncat dan menendang orang tersebut. Selang berapa lama kaki Konoha ini kena tikam yang membuat dia kesulitan bergerak.
Sakura juga harus melindungi Kotoha. Tapi karena kakinya yang terluka membuat dia terpojok. Di saat dia hampir dipukul tongkat baseball, muncullah salah satu murid dari SMA Furin bernama Hiragi yang menolong Sakura, serta terdapat 3 murid lainnya yang datang membantu. Bernama Matsumoto, Kaji, dan Yanagida. Mereka berempat langsung melibas para kelompok tersebut. Dan ternyata terdapat sorakan dukungan dari para penduduk yang melihat mereka semua bertarung. Kotoha bercerita jika kota ini isinya hanyalah tawuran berbagai kelompok ataupun geng, serta keamanan kotanya yang sangat kurang. Hingga 2 tahun yang lalu semuanya telah berubah. Datanglah para murid dari sekolah SMA Furin yang memasang papan bertuliskan, "Siapapun yang mempunyai niat jahat dan menghancurkan kota ini, maka SMA Furin akan turun tangan untuk melibas mereka semua." Bahkan karena hal ini para warga sekitar memberikan julukan bernama Windbreaker, yang berarti perisai yang bertarung untuk melindungi kota. Tentu saja mendengar hal ini membuat Sakura terheran-heran. Karena orang seperti dirinya ini yang hanya berbuat onar, biasanya akan dibenci serta direndahkan. Kotoha memberi nasihat jika saat ini dirinya telah memandang Sakura, dan Sakura dirimu juga harus melihat ke arah kami. Dengan begitu dirimu akan menjadi sesuatu yang diinginkan. Mendengar hal ini serta melihat kejadian tersebut, Sakura berpikir jika itu sangatlah keren, dan di sini apakah dirinya bisa bersama dengan seseorang. Di keesokan harinya, Sakura datang kembali ke kafe milik Kotoha dengan menggendong seorang nenek tua yang sedang sakit punggung ke sana. Tapi nyatanya si nenek ini nggak sakit, jadi cuma buat ngibulin si Sakura doang gitu. Si nenek ini juga ngucapin terima kasih. Terus ngebuat si Sakura ini mukanya memerah. Sakura yang udah mau pergi malah ditawari roti tawar ke Kotoha. Otomatis si Sakura ini ya jadi betah gitu. Sekolah yang harusnya masuk jam 12 siang, karena si Sakura ini terlalu bersemangat hingga dia udah rapih di jam 10 siang. Kotoha juga langsung ngeledek jika si Sakura ini udah nggak sabar pengen masuk sekolah. Dan datanglah seorang pemuda berpakaian nyentrik. Pemuda ini juga siswa baru di SMA Furin, yang bernama Nirei. Nirei ini juga ternyata cukup bodoh, karena dia itu kelupaan ngelepasin label harga celananya. Nirei juga baru pertama kali melihat Sakura, dan langsung komen tentang tampilan Sakura ini. Sakura yang hampir tersulut emosi. Rupa-rupanya Nirei berpikir jika Sakura ini nampaknya stres. Kotoha juga tertawa setelah mendengar kata stres tersebut, dan muka si Sakura malah memerah kembali. Nirei mulai bertanya-tanya, kenapa sih orang tak dikenal dan datang dari luar kota malah mau ke sini? Nirei menjelaskan, jika di SMA Furin bukanlah sekolah biasa. Para siswa di situ berdiri untuk melindungi para warga, dan di sana juga terdapat orang-orang kuat. Sakura pun menegaskan jika dia akan segera berdiri di puncak, menyaingi orang-orang kuat tersebut. Dan dia juga akan puas berdiri di puncak tersebut. Nirei pun keluar dari kafe itu dan segera berpatroli di kota dengan tujuan untuk pamer seragam ke warga. Sakura yang sudah keluar dari kafe kini mulai berjalan ke kota. Tapi anehnya para warga di situ, terutama yang punya kedai makan, selalu memberikan makanan kepada Sakura, yang ternyata mereka semua sangat berterima kasih dengan bantuan Sakura, yang kemarin telah mengusir para preman. Nanda kono joukyo? Tsuka nanda yo? Kono machi no ningen wa? Tentu saja otomatis si Sakura mukanya langsung memerah lagi. Tiba-tiba datang seorang gadis yang meminta tolong ke Sakura, yang ternyata si Nirei ini sedang dikeroyok oleh sekelompok preman. Para preman tersebut tadinya sedang menggoda gadis dan Nirei datang untuk menolongnya. Tapi ternyata si Nirei ternyata lemah banget yang berakhir dia dipukuli. Datanglah si Sakura ini yang langsung menghajar semua. Dalam waktu yang cukup singkat, Nirei pun akhirnya tercengang dengan kehebatan Sakura. Dan dia merasa malu akan dirinya yang sangatlah lemah ini. Sakura pun menimpa pembicaraan dan bilang, pamer penampilan dimanapun banyak, tapi harus sadar akan kemampuan diri sendiri, dan harus berlatih lagi. Nirei langsung kagum dan minta data diri lengkap Sakura.
mulai dari tinggi badan sampai tipe wanita. 身長、体重、血液型、趣味、特技、好きなタイプは身長は俺より少し高くて169センチ。 Setelah itu mereka berdua mulai berjalan menuju sekolah Furin. Dan langsung menuju papan pengumuman, di mana terdapat informasi mereka akan masuk kelas berapa. Dan ternyata mereka berdua ini sekelas, namun terdapat nama-nama orang kuat dan terkenal yang juga masuk di kelas itu. Nirei meminta ke Sakura agar dia bersikap ramah kepada semua teman sekelas. Sakura yang gak peduli dan mengira si Nirei ini lagi ngelawak. Begitu mereka masuk ke ruang kelas, semua murid yang di situ langsung menatap mereka dengan sinis. Dan terdapat satu orang bernama Suo, yang bisa dibilang cukup terkenal. Rupanya Suo ini bercerita jika dia telah dengar kabar bahwa terdapat perkelahian di jalan utama. Di sana juga ada Hiragi yang datang membantu. Dan ternyata si Sakura ini adalah orang pertama yang berada di jalan tersebut. Dan bertarung sebelum Hiragi dan kelompoknya datang, semua orang langsung saja antusias dan mengucapkan selamat. Jika di hari pertama dia sudah setenar ini. 外から来るやつがいるのは知ってたけど、学校始まる前からやるじゃねえか。Tapi ada satu murid yang bertanya, kenapa orang luar mau datang ke sekolah ini? Sakura langsung menjawab, jika dirinya ingin mencapai puncak. Semua orang pun terdiam, dan tiba-tiba saja terdapat satu meja yang dilempar ke arah Sakura. Orang yang melempar meja bernama Sugishita Kyotaro. Menurut Nirei, dia ini adalah orang yang sangat kuat di kelas ini. Jadi jangan membuat masalah dengan dirinya. Pertarungan antara kedua orang tersebut pun tidak terhindarkan lagi. Dan itulah rangkuman alur anime dari Windbreaker episode 1 dan 2. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.